Hora, selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy. Sebuah tempat belajar pemrograman terapan dan hobi literasi, cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup. Pada tutorial ke-49 ini kita masih membahas dasar-dasar pemrograman Java. Karena dasar maka lebih gampang dimengerti ya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan membahas apa itu interface ya atau antarmuka ya, interface dan kelas pada Java. Jadi interface ini merupakan sebuah konstruksi ya di mana isinya adalah semacam kontrak atau semacam kontrak perjanjian gitu ya. Jadi jika kelas ingin mengimplementasi interface tersebut, maka kelas tersebut harus melakukan syarat ya, melakukan sesuatu yaitu mengimplementasikan semua metode abstrak ya, setiap metode abstrak pada interface tersebut. Intinya setiap kelas yang ingin mengimplementasi interface ya atau menggunakan interface tersebut, maka kelas tersebut harus menyediakan implementasi atau definisi dari setiap metode abstrak pada interface tersebut. Ada perjanjiannya ya antara interface dan kelas. Kita lihat dulu aturannya ya, aturan mainnya di sini. Ini adalah aturan main yang saya buat ya, saya susun bagaimana interface itu bisa kita pakai. Aturan pertama adalah ya, setiap variabel pada interface secara implisit dia public static final. Artinya bahwa pada kelas yang menggunakan variabel yang ada pada interface dia tidak bisa mengubahnya ya. Jadi kelas yang mengimplementasi interface tersebut tidak bisa mengubah variabel pada interface, hanya bisa mengubah nilainya tidak bisa. Yang kedua, interface tidak bisa diinstansiasi, artinya dia tidak bisa dipakai untuk menciptakan objek. Oke, dia tidak seperti kelas konkret yang bisa dipakai untuk menciptakan objek. Dia hanya bisa dipakai untuk menciptakan referensi saja, variabel referensi interface ya, tanpa menciptakan objek. Oke, yang ketiga adalah interface dapat memuat ya metode abstrak ya, metode abstrak yang secara implisit ya dia abstrak dan publik. Jika Anda membuat misalnya double nama ya, maka dia secara implisit dia adalah public abstraknya. Setiap kelas yang mengimplementasi interface wajib mengimplementasikan atau memberikan definisi atau tubuh dari metode abstrak pada interface tersebut ya. Jadi setiap kelas yang mengimplementasikan interface tersebut wajib mengimplementasikan setiap metode abstrak pada interface itu. Itu kontraknya, kontrak perjanjian kerjanya. Oke, yang keempat adalah interface dapat memuat metode yang dengan akses modifier default. Artinya default di sini dia hanya dikenal pada paket yang sama ya. Jadi pada paket lain metode default yang pada interface itu tidak bisa dikenali. Oke, interface bisa memuat, nanti kita praktekkan memuat metode default ya. Kalau metode abstrak memang boleh, tetapi dia secara implisit ya, walaupun kita tidak berikan nanti dia adalah abstrak dan publik. Yang kelima, interface juga dapat memuat metode statik, tetapi hanya dikenali pada interface tersebut ya, tidak dikenali pada
kelas yang mengimplementasi interface tersebut ya. Jadi 5 aturan yang saya simpulkan. Mungkin ada aturan lain yang lebih spesifik, tapi ini aturan yang umumnya dipakai oleh programmer ya. Jadi ada 5 aturannya. Oke, interface dapat memuat variabel, tapi dia secara implisit adalah public static final. Artinya kelas yang mengimplementasinya tidak bisa mengubah nilainya, tetapi hanya menggunakannya saja. Yang kedua, interface tidak bisa diinstansiasi, tidak bisa pakai untuk menciptakan objek, hanya dipakai untuk menciptakan variabel referensi interface. Yang ketiga, interface dapat memuat OA. Memang tugasnya interface adalah memuat metode-metode abstrak ya, yang secara implisit itu meskipun tidak dideklarasikan abstrak dan publik, dia pasti abstrak dan publik, harus kosong definisi metodenya ya. Oke, interface dapat membuat metode dengan akses modifier default. Artinya metode selain metode abstrak ya, yang pada interface tersebut dia memiliki akses modifier default ya. Harus kita deklarasikan default. Oke. Lalu statik, oke. Metode statik juga bisa dimuat oleh interface, tapi hanya bisa dikenali pada interface tersebut, tidak pada kelas yang mengimplementasikannya. Oke, pada tutorial ini kita akan mengimplementasikan lah ya, contoh sederhana. Di sini kita akan mengimplementasikan sebuah interface bernama apa namanya, motor. Oke. Nah, interface motor ini ya memiliki 3 metode abstrak ya. Nah, dia void ganti gigi ya. Nah, artinya void di sini dia tidak memiliki nilai balik. Nah, secara implisit dialah abstrak, public dan abstrak ya, tidak bisa private. Dia public abstrak, meskipun kita tidak deklarasikan secara eksplisit. Oke, ada 3 ya, ganti gigi, naikkan kecepatan, dan lakukan rem. Masing-masing memiliki satu variabel masukan, parameter masukan dengan tipe data integer ya. Ini integer semua. Oke, 3. Nah, ada 2 kelas yang mengimplementasikan interface motor. Yang pertama misalnya sebuah kelas motor Honda ya, implements, artinya dia mengimplementasikan interface motor. Oke, yang kedua adalah motor Yamaha. Ya, kelas motor Yamaha dia juga implements ya, mengimplementasi eh, interface motor. Artinya kedua kelas tersebut harus mengimplementasi setiap metode abstrak pada interface motor ya, 3 ini. Nah, jadi seperti motor Honda ya, dia mengimplementasi atau mengoverride ya, mendefinisikan uh, ketiga metode abstrak pada pada apa namanya, pada motor Honda ya, pada motor interface motor ya. Ketiga metode abstrak ini harus diimplementasikan di kelas motor Honda dan motor Yamaha ya, karena keduanya mengimplementasi eh, interface motor. Jadi ketiga ini juga metode abstrak diimplementasikan pada motor Yamaha. Oke. Jadi di samping mengimplementasi interface, kelas motor Honda dan motor Yamaha sebenarnya bisa melakukan pekerjaan yang lain ya. Tapi untuk sementara ini hanya tugasnya untuk mengimplementasi ini. Bisa juga Anda definisikan metode yang melakukan pekerjaan lain selain mengimplementasi metode abstrak yang pada interface yang diimplementasi. Nah, kelas motor Yamaha ini memiliki variabel instance nanti private integer ya, private integer gigi ya, yang seharusnya secara apa namanya, secara protokol atau kebiasaan itu kita harus sediakan setter dan getternya. Berikut juga dengan variabel instance pada motor Honda ya, private private ya. Nah, karena dia private, kita umumnya menyediakan setter dan getter ya, yang seperti kita lakukan pada video-video sebelumnya. Oke, untuk lanjut supaya jangan hanya teori saja, kita implementasikan contoh apa namanya, contoh sederhana ini di mana kelas motor Honda dan kelas motor Yamaha mengimplementasikan interface motor. Ya, di mana pada
interface tersebut ada tiga metode abstrak ya. Ya, ada void ini dan diingat bahwa ini secara implisit ya atau secara default dia adalah public dan abstrak ya. Oke, sekarang kita ciptakan di project kita sebuah paket misalnya paket motor gitu ya namanya. Oke, di paket motor itu kita ciptakan sebuah ini Java class terus kita pilih ya interface namanya motor. Oke, di sini telah diciptakan sebuah interface motor ya. Oke, kita ciptakan variabel interface-nya misalnya string keterangan ya. Nah, sama dengan misalnya tulisannya demonstrasi interface. Oke. Nah, di sini dia secara implisit sebenarnya adalah tadi seperti keterangan kita, aturan kita adalah dia public static final ya. Tidak bisa juga Anda taruh begini public static final ya. Oke, bisa juga begitu biar Anda ingat ya. Secara implisit variabel interface adalah public static final. Artinya kelas yang mengimplementasi motor ini antar interface motor ini tidak bisa mengubah nilai ini, nilai keterangan ya. Oke, kedua kita menciptakan tiga metode abstrak ya. Abstrak secara implisit harus eh, abstrak, publik dan abstrak ya. Oke, misalnya Anda buat begini ya, void misalnya ganti gigi misalnya ya. Terus satu variabel A tanpa implisit tanpa tubuh ya tanpa implementasi, maka ini sebenarnya sama dengan public abstrak ya. Begini. Harus dia secara implisit ya, tapi orang kadang-kadang ini dipakai void saja, tapi banyak juga yang menggunakan supaya mengingat ya, ini public abstract. Terus di sini juga ada public apa kita buat apa tadi naikkan kecepatan. Oke. Terus metode abstrak yang ketiga adalah lakukan rem gitu saja ya, lakukan rem. Oke, masing-masing ketiga metode abstrak ini memiliki satu parameter masukan integer ya. Kita juga bisa menciptakan metode default ya. Artinya metode default itu dia bisa dipakai oleh apa namanya kelas yang mengimplementasi interface ini, tetapi hanya pada kelas yang paket yang sama ya. Itulah makanya dia akses modifiernya default. Nah, kita deklarasikan langsung default. Misalnya string apanya, keluaran nilai baliknya misalnya yang sederhana saja, isinya adalah misalnya si return ya, string ya, return. eh, kita buat aja ini interface motor misalnya. Oke. Nah, ini saja ya. Jadi inilah definisi dari interface motor ya. Hanya ada eh, variabelnya ya. Ingat bahwa dia adalah secara default public static final dan tiga metode abstrak yang harus diimplementasi oleh setiap kelas yang mengimplementasi interface motor ini. Ada tiga yang perlu diimplementasi atau diberikan definisinya. Baru metode default ya yang bisa dipakai oleh apa namanya oleh kelas yang mengimplementasi tanpa harus mengimplementasikan ini ya tanpa harus mengoverride langsung dipakai bisa ya kalau abstrak harus diimplementasi atau di override. Oke, kita selanjutnya tambahkan pada paket motor misalnya sebuah Java class motor apa tadi motor Honda ya. Motor Honda dan dia tadi kita desain di sini dia mengimplementasikan antar muka atau interface motor. Maka kita tulis saja
implements ya, kata kuncinya motor. Oke. Di sini artinya si motor Honda ini harus terikat perjanjian atau kontrak, dia harus menuliskan definisi dari setiap metode abstrak pada interface motor. Oke, motor Honda ini kelas ini juga bisa memiliki apa namanya variabel instan sendiri ya. Nah, kecepatan misalnya. Yang kedua private, misalnya integer banyak gigi. Gitu ya. Oke, terus kita mengoverride atau mendefinisikan metode ganti gigi dulu, misalnya public void tadi kan ya, void ya. Void ganti gigi. Nah, ya, ganti gigi ya kan. Parameter masukannya satu gigi misalnya, terus definisinya adalah misalnya dis gitu aja ya, dis gigi, variabel masukan gigi diberikan ke instance gigi. Oke, berikutnya override lagi eh, public apa satu lagi. Naikkan naikkan kecepatan, integer kecepatan, terus di sini misalnya dis kecepatan, bawah saja lebih rapi, terus di sini plus sama dengan kecepatan. Oke, artinya variabel apa ini diincrement sebanyak kecepatan, atau kita bisa buat aja tambah ya. Di sini tambah biar jangan bingung ya. Jadi di increment apanya variabel instance kecepatan ya sebanyak tambah. Oke, berikutnya override lagi metode apa? Naikkan kecepatan tadi, lupa-lupa ya. Lakukan rem. eh Public void ya. Di sini tanpa nilai balik ya. Void terus lakukan rem ya. Oke, integer. Di sini mengurangi kecepatan dong ya. Dis kecepatan dikurangi, kurang ya. Nah, ini dia. Jadi ketiga metode abstrak pada antarmuka atau interface motor sudah kita apa namanya? Sudah kita implementasikan jadi memenuhi syarat ya. Jadi di samping mengimplementasikan interface motor juga kelas motor Honda ini bisa melakukan apapun yang lain ya. Tetapi ketika dia mengimplementasikan ini dia harus wajib mengimplementasikan ketiga metode abstrak pada interface yang dia mau implementasikan. Oke. Nah, yang lain misalnya kita override hmm, apa namanya metode objek ya, public string biar nanti objeknya langsung ditampilkan. To string return misalnya di sini ganti baris ya. Nah, kita langsung bisa pakai di sini karena motor Honda ini mengimplementasikan interface motor, kita bisa pakai variabel dari interface tersebut, yaitu keterangan ya. Tapi kita tidak bisa ganti karena dia public static final. Oke, langsung saja keterangan ya di sini. Bisa kita pakai keterangan. Oke, setelah itu apa lagi kita pakai? Oh, kita juga karena kita mengimplementasikan motor, kita bisa menggunakan metode defaultnya ya. Penjelasan misalnya di sini. Langsung plus penjelasan. Nah, kita panggil dia metode defaultnya. Selanjutnya, uh, mode kecepatan kita tambah kecepatan. Terus kita ambil langsung saja ya kecepatan.
tanpa kita buat getternya sama setternya biar sederhana. Oke. Terus setelah itu gigi. This variable instance-nya baca. Oke, gigi ya. Nah, inilah eh, kelas motor Honda yang mengimplementasikan interface motor ya. Ini aja kan Anda bisa tambah lagi metode konkret yang lain untuk tugas yang lain ya pada kelas motor Honda ini. Tapi karena kita sekarang fokus pada interface ya cukup ini saja dulu metode abstrak ya. Implementasi metode abstrak dan mengoverride toString agar objek dari motor Honda nanti bisa langsung ditampilkan ya pakai sistem .out.println. Oke, selanjutnya pada antar muka pada pakai motor ini paket ini kita juga buat misalnya kelas motor Yamaha. Oke. Dan dia implements interface motor ya. Jadi kontraknya harus implementasikan ketiga metode abstrak ini juga. Oke, dia punya variable instance juga, sama lah ya, sama dengan si motor Honda ini. Oke, setelah itu dia mengimplementasikan juga ini ketiganya ya. Kita buat aja sama ya. Dia implementasikan, copy aja sini, oke, udah diimplementasikan, maka dia tidak error lagi compilationnya. Terus kita juga mengoverride ya. Kalau di sini public to string, oke, kita tambahin aja dikit di sini misalnya supaya ada menandakan to string apa ya. Taruh saja sini motor Honda. Oke, ya. Terus di sini kita copy to stringnya untuk Yamaha ya supaya membedakan maka di sini kita taruh motor Yamaha. Oke, ini dia. Ya, kecepatan membaca variabel instance kecepatan dan gigi inilah definisi dari kelas motor Yamaha yang mengimplementasikan interface motor ya. Di tiga ini sudah di override atau diimplementasikan. Oke. Sekarang kita menciptakan kelas untuk uji ya, uji motor, misalnya namanya, uji motor. Nah, di sini di uji motor ini kita akan mendemonstrasikan ya penggunaan interface. Oke, kita kasih komentar menciptakan objek motor Honda ya. Dan ini artinya menugaskannya kepada var variabel referensi motor Honda itu sendiri ya. Nah, ya begini motor Honda, terus nama referensinya adalah Honda dan ditugaskan kepada motor Honda ya. Nah, ini konstruktor kosong ya, ini konstruktor default dari kelas motor Honda. Oke. Karena kita tidak definisikan ya konstruktor kosong maka sebenarnya JVM atau Java Virtual Machine otomatis menciptakan objek dari apa motor Honda tersebut meskipun nggak kita definisikan di sini ya. Oke, bisa juga kita definisikan misalnya apa namanya nanti misalnya di sini konstruktor kosong, konstruktor defaultnya ya tanpa satu parameter misalnya kalau nggak kita definisikan sebenarnya diciptakan sendiri oleh JVM tapi nggak apa-apa kita definisikan Honda. Oke. Nah, di sini kita kasih aja kecepatan sama dengan 50 ya misalnya terus apa namanya gigi sama dengan 20. Oke. Konstruktor defaultnya. Begitu juga dengan Yamaha. Kita bisa juga buat konstruktor defaultnya Yamaha kecepatan sama dengan 100
gigi sama dengan 3 gitu ya. Giginya 3. Ah, ini kok 20 ya, 2 misalnya. Oke, gitu ya. Jadi kita ciptakan meskipun kalau kita tidak ini dia kasih langsung ciptakan ya otomatis, tapi karena dia integer variable instance-nya, GVM langsung memberikan nilai nol di sini, nol ya. Gigi nol, gigi kecepatan nol. Tapi karena kita buat dia nilainya jadi 50 dan 2 ya mahal 100 dan 3. Oke, setelah itu kita apa namanya? Kita tampilkan lah ya objek dari si Honda tadi. Sistem out println. Oke, Honda ya. Kita tampilkan. Oh, antri apa nama di public static. Oh, itu ya entry pointnya min harus kalau di Java. Args nggak dikenali dia. Kalau dari kelas dikiranya nanti dia variable instance. Oke, gini ya. Terus kita jalankan programnya. Nah, di sini ya langsung dia membaca toString dari motor Honda ya. Nah, ini. Nah, keterangannya ini adalah variabel keterangan pada interface ya, public static final dan ini adalah keluaran dari metode default pada interface. Ya, ini string biasa dan ini kecepatan 20 gigi 2 ya. Jadi ini adalah nilai awal ketika konstruktor defaultnya dieksekusi ya. Karena kita menggunakan konstruktor default di sini dan kita sudah definisikan nilai awalnya 50 dan 2 ya. Ini kita kasih titik 2 biar agak rapi. Public string untuk ini juga titik 2 biar rapi. Oke, begitulah kita berhasil menciptakan objek motor Honda dan menugasnya kepada variabel referensi Honda. Oke. Nah, jadi begitupun nanti Anda bisa tentu mengakses metode yang sudah diimplementasikan ya, seperti ganti gigi, ya kan? Ganti gigi menjadi misalnya 3. Oke, Honda apa tadi? Melakukan naikkan kecepatan misalnya tadi ya. Terus misalnya naikkan kecepatan 10. Terus apalagi lakukan rem. Nah, misalnya 5. Oke. Setelah itu tampilkan lagi dia. Oke, jadinya apa? Ya. Oke, kecepatannya awal 50 menjadi 55, dinaikkan 5 ya tadi ya. Nah, 5 terus dikurangi lakukan rem 5. Akhirnya dia kecepatannya 5 ya. Jadi tambah pertama 50 tambah 10 60 terus dilakukan pengereman 5 kurang 5 jadi 55. Giginya tadi giginya tetap 3 ya. Jadi 3 dia. Nah, ini dia pertama adalah 2 terus diganti jadi gigi 3. Oke. Gitulah kira-kira mengakses metode konkret yang telah diimplementasikan dari metode abstrak pada interface motor ya. Oke. Kemudian apalagi Anda juga bisa mengakses ah, variabel Honda ini ya, variabel referensi kelas Honda ini bisa mengakses metode defaultnya, bisa nggak metode default dari si interface, yaitu penjelasan ya. Oke, bisa ya. Jadi metode ini karena dia metode default pada apa? Karena kelas dari motor Honda mengimplementasikan interface motor, maka dia bisa referensinya bisa mengakses metode default dari interface ya. Jalankan. Oke gitu ya. Nah, ini dia. Nah, tadi penjelasan. Penjelasannya tadi apa? Oh, return string ya. Tidak, berarti kita taruh di sini dia string maka ini ya. Oke, kita jalankan lagi.
Nah, ini dia keluaran dari metode default dari interface ya. Oke, hal yang sama juga bisa Anda lakukan ya. Misalnya di sini copy saja. Oke, di sini jadikan komentar biar jangan keluarannya membingungkan ya. Di sini motor kita bisa juga menciptakan motor Yamaha ya. Eh, Pada berreferensi motor Yamaha ya, diciptakan dan ditugaskan kepada variabel Yamaha ya. Terus di sini bisa tampilkan. Jadi objek dari motor Yamaha ini objeknya dengan diciptakan dengan konstruktor default dan ditugaskan kepada variabel referensi. Nah, ini variabel referensi motor Yamaha. Oke. Sekarang kita jalankan program ya. Nah, ini keluaran dari variabel interface ya, public static final. Ini keluaran defaultnya, metode default penjelasan, dan ini dia public string tadi yang menampilkan ini motor Yamaha. Ini ya. Nih, semua pakai motor Yamaha, terus kecepatan awal tadi konstruktor default 100 dan gigi 3 ya. Oke. Anda juga bisa misalnya melakukan hal yang sama ya untuk motor Honda Yamaha. Oke. Ini ganti saja objek atau variabel referensinya ya. Yamaha, 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 Yamaha. Oke. Kita jalankan. Ya, ini keluarannya. Oke, 100. Ya, tambah 10 dikurang 5 ya. Ditambah 10. Kecepatannya dikurang 5 jadi 105. Terus tadi giginya 3 menjadi 3. Tetap 3 ya. Kasih aja ganti gigi jadi 5. Ini dia. Oke. Begitu kira-kira ya, ini juga variabel referensi motor Yamaha ini bisa mengakses metode default pada antarmuka yang diimplementasikannya motor. Nih, sini metode defaultnya bisa diakses dari objek referensi kelas yang mengimplementasikannya. Oke. Oke, sekarang Anda bisa bereksperimen untuk lebih lanjut ya. Misalnya Anda di sini copy. Oke, terus ini kasih komentar ya. Nah, Anda bisa nggak menciptakan objek motor Yamaha dan menugaskannya kepada variabel referensi interface? Interface apa namanya? Motor ya. Ini berarti Anda kasih di sini variabel referensinya adalah motor, misalnya Yamaha ya juga motor gitu saya set nah ini konstruktor ya. Oke, sekarang Anda tampilkan ini objeknya. Variabel referensi ini artinya variabel referensi interface motor ya ditugasi objek dari kelas motor Yamaha. Apa yang terjadi? Nah, oke, Anda ternyata bisa ya menggunakan variabel referensi interface ya ditugasi untuk menunjuk atau mereferensi objek dari motor Yamaha ya. Artinya variabel referensi interface ya dapat ditugasi nilai objek dari kelas yang mengimplementasikannya gitu. Itu artinya ya. Terus kemudian Anda bereksperimen. Bisa nggak variabel referensi interface ini untuk melakukan hal yang sama seperti yang di atas ya. Misalnya ah, gini, ini dulu. Misalnya ini dulu ya untuk mengakses ya eh, ya seperti ini mengakses ya di sini variabel referensi interface motor ya dipakai untuk mengakses karena sudah diciptakan ya ditugasi objek dari kelas motor Yamaha dengan konstruktor default maka bisa tidak kita pakai variabel referensi interface motor ini untuk mengakses metode konkret ya yang sebelumnya abstrak pada
interface. Nah, mengakses ketiga metode yang sebelumnya abstrak tersebut. Oke, coba Anda eksperimen. Bisa tidak? Nah, oke, ternyata bisa ya hasilnya. Sama seperti ketika objek dari motor Yamaha ini tadi kita tugaskan kepada variabel referensi kelas Yamaha ya. Ternyata hasilnya sama. Artinya variabel interface eh, variabel referensi interface dari motor bisa mengakses metode-metode yang sebelumnya diimplementasikan ya pada kelas motor Yamaha yang sebelumnya abstrak pada kelas pada interface motor. Oke, selanjutnya Anda bisa bereksperimen misalnya. Jika Anda menuliskan metode konkret yang bukan merupakan yang sebelumnya abstrak pada interface motor. Misalnya di sini Anda mengakses misalnya public, ini namanya ini Yamaha misalnya. Void, ini Yamaha misalnya. Misalnya begini saja yang sederhana ya. Oke, bisa tidak Anda mengakses ini tanpa coba Anda apa? Yamaha motor tadi apa namanya? Ini Yamaha ya. Ini ya Yamaha ya. Ya, ini Yamaha. Oke. Ternyata ini tidak dikenali ya. Jadi variabel motor ya, variabel referensi interface motor bisa dipakai hanya untuk mengakses metode-metode yang sebelumnya abstrak pada interface ya. Jadi kalau tidak abstrak pada interface dia tidak bisa mengaksesnya ya. Kecuali memang Anda menugaskannya kepada objek motor Yamaha juga misalnya di sini ya kan Anda ganti di sini. Nah, dia bisa mau gitu. Oke, itu yang perlu Anda eksperimen ketika Anda menggunakan variabel referensi interface ya. Oke, hal yang sama juga Anda bisa lakukan pada motor Honda ya, eksperimen Anda. Oke, silahkan Anda bereksperimen. Semoga video kami ini bisa menambah wawasan Anda tentang apa itu interface ya. Untuk tutorial yang ke berapa? Ke 50 nanti kita akan tetap melanjutkan contoh-contoh bagaimana interface itu ini dipakai ya. Karena ini di dalam teknik OOP atau Object Oriented Programming, interface ini sangat sangat diperlukan ya untuk sebuah proyek yang besar. Oke, sekian dulu dari kami dari Balige Academy di Kota Balige, Sumatera Utara. Horas.